Terang Pak Hengki. Sekarang di tempatnya ini kita akan lihat Hengki silat angkat besi, ya kan? Kita tes, ya kan? Gimana? Belum nggak? Yang kami cintai, yang selalu setia untuk mengawal proses kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Hari ini saya sebagai Ketua NOC sekaligus Ketua Task Force untuk Olimpiade Paris 2024 bersama para KE, ada Krisna Bayu, Hari Warga Negara, ada Hengki Silatang, ada Asikin, dan juga tim CDM, ada Budi Saputra. Ini melihat langsung bertemu dengan Pak Joko dan atlet andalan kita yang insya Allah akan memberikan emas di Olimpiade Paris 2024. Amin. Emas 2. Saya sebagai Presiden NOC tentunya harus menjadi orang yang paling yakin dengan performa para atlet kita. Jadi kalau ditanya target nanti, karena proses kualifikasi masih berjalan terus. Nanti sampai bulan Juni itu masih ada proses kualifikasi yang belum selesai, sehingga setelah itu baru kita bisa menghitung dengan pasti kira-kira target kita untuk dapat berapa emas, berapa perak, berapa perunggu, itu baru kita sampaikan. Tapi kalau melihat dari kondisi hari ini, saya sangat optimis melihat manusia paling langka di dunia ini, gitu, 5 kali Olympian, 5-time Olympian, gitu, berturut-turut. Saya mengawal langsung Mas Eko, proses dari mulai Rio, di Tokyo, dan sekarang insya Allah nanti di Paris. Ini orang yang paling ngotot untuk bisa berjuang atas nama merah putih. Nah, kita berterima kasih sama Mas Eko, dan ini akan menjadi warna baru juga untuk ini adiknya, Rizky. Rizky ini badungnya minta ampun, tapi ini harus ngelihat Eko yang ngotot. Semua effort, energi yang dimiliki sama Rizky mulai dari kemarin itu sudah dipersiapkan, hanya satu tujuannya, untuk dapat emas di Olimpiade Paris 2024. Nah, kita semua hanya bisa membantu, menyiapkan, menjaga, tapi semuanya kembali lagi sama mereka dan doa dari masyarakat Indonesia. Saya sangat yakin kalau seluruh masyarakat Indonesia mendoakan para pahlawan, para pejuang olahraga kita di Paris ini dari nomor angkat besi, insya Allah emas udah pasti di tangan kita. Amin. Jadi ini adalah bukan sekedar omongan, tapi doa yang kita sampaikan. Pak Jokowi bilang ini hari Jumat Pak, gitu. Jadi kita omongan pun kita omongan doa semua, gitu. Jadi omongan kita mudah-mudahan jadi doa, mudah-mudahan dijabah, dan kami mohon kepada semua pihak yang bisa memberikan support yang maksimal kepada para pejuang kita dari nomor angkat besi ini, bisa memaksimalkan dukungannya, supportnya, karena sekedar tepuk tangan aja itu dan teriakan-teriakan untuk dukungan itu menjadi energi yang luar biasa untuk para atlet ini. Gitu. Kami juga sudah mendengar apa kebutuhan-kebutuhan yang harus perlu dilengkapi. Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak, dan sekali lagi mohon doanya, semoga angkat besi akan mencetak sejarah baru dan mendapatkan emas terbanyak dalam sejarah. Amin. Masih kok? Ya kalau saya terima kasih atas kunjungannya ke Ketum NOC dan sedikit berbincang dan untuk supportnya. Yang pasti kami sebagai atlet ingin berusaha yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kami butuh doa dan dukungannya menuju ke sana, dan semoga semua berjalan dengan baik dan lancar, dihindarkan dari segala cedera, mara bahaya, dan penyakit dan musibah lah intinya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik dan harapan kita semua bisa tercapai di Olimpiade ini. Terima kasih. Oh, mungkin sedikit PR yang kira-kira masih Rizky dulu. berbaik. Oh ya, boleh. Rizky dulu. Dia udah gak sabaran nih pengen ngomong soal ini. Ya, sebelumnya sangat berterima kasih kepada Presiden NOC, Okto, sudah
mengunjungi kami di sini. Ini membuat saya lebih semangat lagi dan lebih bertekad lagi untuk nanti buat di Olimpiade Paris nanti. Insya Allah saya juga akan memberikan yang terbaik buat Presiden Indonesia dan seluruh warga Indonesia. Amin. Pak Joko, Pak Joko, Pak. sepuh. Hari ini Pak Ketum hadir. Terima kasih Pak Ketum. Saya berbahagia karena angkat besi pun saya lihat banyak mensupport. Dan saya yakin doa dari bapak-bapak, khususnya Pak Ketum dan seluruh masyarakat Indonesia, mudah-mudahan dua anak ini masih akan mengibarkan merah putih. Amin. Untuk medali emas. Amin. Terima kasih. Kita angkat besi, mas, oke? Siapa? Angkat besi, Mas. Oke. Boleh sedikit Pak tadi ada kira-kira PR yang mungkin masih perlu diperbaiki atau yang menjadi highlight begitu? Kalau udah ini tinggal 3 bulan. 3 bulan ini lebih ke masalah-masalah teknis yang memang harus disiapkan ya. Tadi ada masukan tentang measure, tentang recovery. Sekali lagi ini memang berulang-ulang kita sampaikan, para atlet ini kalau latihan-latihan udah banyak sekali fasilitasnya gitu ya. Sekarang yang sangat dibutuhkan adalah recovery center. Nah, sayangnya sampai hari ini kan kita belum memiliki recovery center. Mudah-mudahan dengan perjuangan para atlet ini yang maksimal itu bisa menggugah para petinggi-petinggi kita supaya Indonesia segera memiliki recovery center yang terpusat gitu. Karena itu sangat penting untuk para atlet. Recovery is always part of training. Jadi mereka membutuhkan itu, dan nanti pada saat di Paris, proses recovery-nya pun akan kita hadirkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing atlet. Mungkin sedikit di luar angkat besi, kemarin timnas Indonesia U23 ini kan selangkah lagi menuju Olimpiade Paris. Mungkin seperti apa? Ya, kita sangat berbahagia. Artinya selain kemarin untuk pertama kali Indonesia bisa qualified di nomor balap sepeda, di nomor Omnium. Ini akan menjadi perwakilan satu-satunya dari Asia Tenggara, yaitu Bernard van Aert. Ternyata kita juga mendapatkan kabar yang lebih gembira lagi karena Indonesia bisa menang melawan Korea Selatan. Pertarungan yang sangat luar biasa, kita semua menyaksikan, jadi saksi sejarah, dan ini memberikan energi dan harapan yang luar biasa kepada semua atlet, bukan hanya kepada para pecinta sepak bola, tapi kepada semua insan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat olahraga, untuk memberikan harapan dan semangat baru gitu menuju Olimpiade Paris 2024. Saya dari awal sudah menyampaikan bahwa akan banyak sekali kejutan. Gitu. Ini bukan masalah klinik gitu, tetapi melihat potensi-potensi dari track record cabang-cabang olahraga yang sangat konsisten menjaga prestasi atlet-atlet. Tangan dingin Pak Erick Thohir itu tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan PSSI. Gitu. Saya menjadi saksinya sendiri ketika Indonesia kalah melawan Qatar. Pak Erick menyampaikan sama saya di Doha, ini belum berhenti karena kita akan buktikan 2 pertandingan selanjutnya kita akan menang. Dan betul-betul dibuktikan dengan semua upaya-upaya, bahkan yang kemarin Nathan itu yang nggak bisa balik akhirnya bisa kembali lagi gitu ya. Memang kemenangan itu nggak bisa ditunggu, harus dipaksa. Gitu. Itu yang saya sampaikan kepada para atlet ini. Gitu. Kita harus paksa untuk Indonesia bisa menang. Dan insya Allah tanggal 29 nanti kita akan paksa kembali Indonesia menang. Amin. Pak, artinya kalau lolos berarti akan banyak sekali atlet kita yang akan ke Olimpiade. Masuk Olimpiknya. Jangankan banyak sekali, banyak banget aja kita siap, ya kan? Kita siap pokoknya, gitu. Kalau ditambah, karena kesempatan ini kan cuma 4 tahun sekali. Olimpiade adalah etalase dalam proses pembangunan manusia Indonesia. Nah, tapi kan kita belum melihat ke sana, masih banyak yang melihatnya kebalik-balik gitu. Belum melihat kepentingan Olimpiade. Tapi Pak Erick Thohir itu kan IOC member satu-satunya yang ada dari Indonesia. Gitu. Dia pernah jadi ketua NOC juga gitu. Ketika dia memutuskan untuk menjadi ketua PSSI, pasti otaknya cuma satu, gimana supaya bisa qualified ke Olimpiade. Karena itu penting untuk bangsa kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa terwujud. Kita mohon sekali lagi doanya dari seluruh masyarakat Indonesia. Kami cuma bisa berupaya, berusaha. Semua itu tergantung para atletnya sendiri dan doa dari masyarakat Indonesia. Amin. Waktu terkait kemungkinan bertambah banyaknya jumlah atlet yang berangkat ke Paris, apakah ada penyesuaian mungkin dari segi anggaran atau hal-hal lain mungkin yang sudah
Oh, kami sejak awal sudah berkoordinasi dengan Kemenpora ya dan Mas Dito. Memang persiapannya dari awal memang semua atlet sudah lolos gitu. Jadi dari awal itu persiapannya cukup optimis gitu bahwa semua atlet yang kita rencanakan untuk bisa lolos kualifikasi memang sudah masuk radar untuk lolos kualifikasi. Makanya bantuannya kan langsung disalurkan. Gitu. Tambahan Mas Eko, tambahan Mas ini kan Olimpiade kemudian menjadi Olimpiade terakhir buat Mas Eko. Ya. Sendiri untuk menghadapi kompetisi ini. Nah, yang pasti sekali fokus untuk ke Olimpiade yang sekarang, ya begini ya, bagi yang baru lolos saja pasti pengen medali kan, apalagi udah nyicipin medali, bahkan udah 2 kali perak gitu. Jadi ya pasti kepingin meningkat lah ya. Cuman ke depan kita lihat persiapannya lagi 3 bulan terakhir ini, mudah-mudahan semua sesuai rencana dan sesuai harapan. Itu terakhir menurut Mas karena persaingannya semakin muda. Ya segi usia kan kita nggak bisa pungkirin ya, pasti ada gitu kan. Kalau untuk mental semangat sendiri sih mau 2 kali lagi juga ayo. Jadi kita lihat ya fisik kita juga kan. Kalau recovery-nya bagus, persiapannya bagus, ya kapan aja negara butuh saya siap. Silakan. Tarung, ya kan ini. Sekali lagi Pak, video. Angkat besi.